Keluar, 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 keluar. Ya. Kunci kah narik kunci perempuan. Narik kunci teh. Kamu ini buka. Anak masang masang internet. Halo bosku, selamat malam bosku. Minggu kemarin kita nggak ada live berhubung saya lagi di luar. Jadi malam ini kita sampai pagi. Tiga menit lagi baru dimulai ya bosku. Kopi siapin ya. Bosku Beruk 89 pertama kali. Terima kasih Pak Ari. Anu lah akan Beruk 89 channel YouTube Pak. Ngirimkan WA mangat tahu hadap man subscribe aku udah ketawang aja kue. Jadi kare tahu aku tahu Mbak subscribe ya kare channel YouTube masing-masing, jadi kita sama-sama saling mendukung lah. Terima kasih atas dukungan akan Pak Hari. Untuk membaca tuh Beruk pang tawa pang nare maksud ta. Abi tulisnya tuh Beruk. Belum Beruk Jadi terima kasih akan Pak Hari Beruk 89 atas dukungan nah. Sangat berarti Pak Kang. Jadi karena tiga channel-channel YouTube ngirim belingnya mangat tahu ta hakadohop man subscribe. Jadi buat yang nggak paham bahasanya, saya pakai bahasa planet ya bosku ya. Tadi bahasa planet itu. Jadi aku bilang ke teman yang komen paling atas itu sama-sama satu suku dengan saya. Nah, beliau ini selalu mendukung, selalu support. Ada video hadir, ada saya live dia hadir terus. Jadi beliau ini juga mulai bergerak membangun channel YouTube juga. Jadi aku tadi ngomong ke dia nanti channel-channel YouTube-nya kirim link ke aku biar aku bisa bantu subscribe. Jadi agar kita bisa saling membantu. Gitu maksudnya. Itu translate-nya nih. Terjemah.
Sebenarnya malam ini aku capek rasanya. Seharian tadi agak sibuk, bahkan ada kerjaan juga nggak dikerjakan, tadi ada kesibukan lain. Rencana aku besok, rencana kemarin besok aku kuncuran ke Sampit hari Minggu. Baru saya minta maaf karena tidak sesuai dengan omongan. Kalau omongan saya kan hari Minggu berangkat, tapi nyatanya tertunda. Jadi aku minta maaf ya bosku ya. Mungkin nggak usah aku sebutin namanya, kalau dia ada dengar dia pun tahu maksud tujuan omongan saya. Bosku, malam ini kita kopi sama Pais sponsornya. Ini Pais namanya ini. Jadi nggak ada Pisgor. Untuk malam minggu kemarin saya nggak bisa live karena berhubung saya masih di jalan. Saya pulangnya hari Minggu sampai rumah tepat malam Minggu jam 12 malam. Jadi nggak bisa live seperti biasa. Nanti kalau saya ada di rumah, saya selalu tiap malam Minggu live ya bosku ya. Tapi kalau nggak ada live, berarti saya nggak ada di rumah. Jadi mungkin keluar jauh lah pokoknya. Mungkin keluar jauh lah. Oke bosku, yuk untuk memulainya aku mau cerita-cerita dulu ya. Cerita-cerita semua berhubungan ke wallet. Jadi ini kita masih di bulan Agustus ya. Jadi banyak pertanyaan juga sampai kapan burung walet mau merespon, sampai kapan berakhirnya musim cuek. Kalau kita belajar dari tahun dulu-dulunya, seperti aku bilang-bilang kemarin, itu mulai ada respon tipis-tipis, pertengahan bulan 9 ada respon tipis-tipis, tapi kemungkinan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang normalnya ada respon pagi, sore, dan di seluruh RBW, terutama RBW sudah JOS ya. JOS maksudnya dalam arti kondisi internal sudah oke. Jadi itu ada di bulan 11. Kalau kita ngikutin tahun-tahun dulu. Meskipun di lokasi manapun, dan kalau RBW yang mana ada suara pasti direspon burung walet. Tapi bedanya, meskipun di musim respon, kalau gedung walet kita internalnya sangat tidak cocok untuk walet, belum memadai, itulah pokoknya. Jadi burung walet ini hanya ngerespon suara sehari 2 hari. Burung walet ngerespon suara masuk ke ruangan,
jelajah ruangan di dalam RBW, dia langsung merasakan. Kalau dia merasa nggak cocok, besoknya dia nggak akan datang lagi meskipun kita ganti suara. Itulah yang sering ku bilang, pentingnya kita maksimalkan internal RBW. Jadi suara hanya mengundang. Jadi aku sangat sulit mau ngomong di mana lagi, apalagi kalau di grup, kalau main ketik. Selain mau merangkai kata-katanya gimana supaya dimengerti, jempol juga keriting. Sebenarnya aku mau bilang kalau suara itu hanya mengundang burung walet datang. Yang bikin burung walet menginap itu ya internal RBW. Ada banyak yang bertanya internal RBW apa? Internal RBW itu mencakup keseluruhannya. Dari desain gedung, dari tata ruang, dari pola audio, dari tinggi ruangan, dari ukuran poin, mencakup keseluruhan yang ada di dalam gedung sampai ke bangunannya. Itu yang dinamakan internal RBW. Kalau semua itu udah oke, nggak usah 100%, Bos. 65% aja. Nggak ada galau berat. Kalau aku bilang galau berat itu yaitu gedung yang jong. Nggak ada inap sama sekali. Ada inap cuman 1 malam atau 2 malam kabur. Itu galau berat. Jadi yang kita hindari itu galau berat. Kalau yang mau nyari yang nggak galau, nggak ada. Gedung walet semuanya galau. Petani walet semuanya galau. Sampai kapanpun semua galau. Jadi nggak ada yang nggak galau. Tapi galaunya berbeda. Galau ringan sama galau berat. Kenapa aku bilang nggak ada yang nggak galau? Silakan tanya aja. Soalnya penyakit manusia ya, wajar ya penyakit kita. Tidak luput dari yang namanya serakah. Jadi sudah dikasih 10 kilo, mintanya 20 kilo. Sudah dikasih 20 kilo, mintanya 30 kilo. Jadi disitulah letak kegalauannya. Tapi galaunya nggak galau berat. Yang nggak galau berat yang kayak yang gedung nggak ada yang inap. Nah itu galau berat. Jadi jangan berpikir setelah gedung berhasil kamu nggak galau. Nanti ingat aja omonganku. Mungkin tahun ini kamu nggak galau, soalnya selalu ada penambahan-penambahan. Nanti ada tahun berikutnya itu sampai 3 bulan, 4 bulan nggak nambah. Itu wajar yang dinamakan stagnan. Adapun penambahannya, kalau gedung udah panen 10 kilo, ada penambahan 1 on 2 on, itu nggak kelihatan. Seperti nggak ada tambahan aja. Masalahnya kita hitung bukan di jumlah sarang, tapi hitung waktu jualnya berapa kilo. Kita panen trip ini jual 3 kilo. Sampai trip panen berikutnya jual tetap 3 kilo 1 on. Jadi nggak dianggap nambah. Ya. Maunya penambahannya itu hitungan kilo. Jadi di sana nanti ada letak galau. Sampai kapanpun kalau kalian mau ngejar yang namanya nggak galau itu nggak ada. Semua. Nah untuk respon burung di bulan Agustus ini, ya seperti ku bilang tadi, mungkin seminggu sekali ada respon, mungkin 2 minggu sekali, bahkan bisa nggak ada respon pun. Yang ada cuman burung walet pulang, itu pun burung walet pulang gelap. Jadi jangan heran, jangan galau, jangan panik mengira RBW kita ada masalah gara-gara tidak ada respon. Bukan. Makanya aku bilang kenali musim, kenali proses. Biar gedung kalian nggak hancur, biar dana nggak buang-buang.
nggak buang dana, nggak buang tenaga. Tapi kalau nggak paham proses burung walet, nggak paham musim, sudah banyak pembelajaran yang biaya perombakannya melebihi biaya pembangunan RBW. Seandainya pembangunan RBW-nya 100 juta ya, 100 juta ya. Dia ada 3 kali, 4 kali panggil konsultan, merombak gedungnya, itu dana bangun RBW-nya. Jadi banyak sudah yang mengalami hal yang seperti itu, dia biaya perombakannya lebih dari biaya pembangunan RBW-nya. Jadi aku minta dan kalau bisa jangan sampai ngeluarin dana sia-sia dan buang tenaga. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, makanya saya selalu membuat pemahaman dari dasar ya bosku ya. Sebenarnya aku mau memberi pemahaman dari dasar dulu. Kalau udah dasarnya udah dapat, baru kita naik ke pemahaman berikutnya sampai baru kita belajar masalah pola Twitter, belajar masalah suara. Jadi kadang aku itu agak gimana ya, mau aku bilang juga nggak enak atau gimana. Rata-rata petani mau belajar memahami suara, mau belajar memahami gaya burung walet terbang, itu nggak ada gunanya. Langsung naik ke level atas dia. Padahal yang di bawah dia belum menguasai, belum dipelajari. Jadi pentingnya kita itu harus mempelajari dasarnya dulu. Dasarnya itu apa? Dasarnya itu yaitu kita harus mengenali musim dan mengenali proses burung walet gimana. Jadi itu yang penting harus dipelajari, dan selanjutnya yang harus kita pelajari juga internal RBW kita. Kalau kita udah tahu musim, udah paham proses, sudah paham internal RBW, kurasa nggak ada galau, nggak ada buang-buang dana, nggak ada buang-buang tenaga sia-sia. Jadi selama ini banyak petani buang tenaga, buang dana sia-sia karena tidak mempelajari yang kusebutkan tadi, yaitu musim. Musimnya itu yang kita pelajari itu yaitu musim burung walet ngerespon sama burung walet tidak ngerespon. Kenapa? Nah itu harus kita dalami lagi. Habis itu proses. Gimana sih proses burung walet setelah masuk ke RBW kita? Tidak sedikit petani menganggap burung walet hari ini masuk langsung buat sarang. Itu salah besar ya. Jadi prosesnya burung walet itu masuk ke gedung kita itu hampir 85% mungkin ya, 85% yang masuk ke RBW waktu on perdana itu yaitu anakan. Nah anakan, gimana prosesnya anakan? Dia butuh adaptasi. Jadi anakan ini sangat jarang langsung masuk ruang inap ya bosku ya. Kalau yang benar-benar anakan, itu yang benar-benar anakan itu ditandai dengan kotoran seperti bercak-bercak putih. Kalau kita manusia mungkin mencret lah itu. Nah itu namanya anakan. Dan anakan seperti itu sangat jarang langsung masuk ruang inap. Makanya dari situ kita buat Twitter tarik di poin. Atau kalau memungkinkan kita ada buat ruang putar, di sanalah tempatnya anakan. Nanti dia sambil beradaptasi sana, semakin lama dia semakin tumbuh besar, semakin bertambah umurnya,
dan beranjak menjadi burung walet dewasa. Kalau dia sudah menjadi burung walet dewasa, dia nggak akan takut lagi, dia akan tetap masuk ke ruang inap. Makanya aku sering bilang juga, abaikan aja burung walet, biarkan aja dia mau tidur di mana, yang penting di dalam gedung walet, bukan di luar. Dia mau di tarik kek, mau di dinding poit kek, mau di dinding rumah monyet, silahkan aja, nggak usah diurus. Nanti kalau kita urus yang masalah gitu-gitu, bukannya dia masuk, malah bisa bikin dia keluar. Makanya aku bilang, silahkan biarkan aja burung walet memilih. Dia mau tidur di mana silahkan. Yang penting di dalam RBW kita. Banyak yang mempermasalahkan burung waletnya semua tidur di tertarik. Kalau minta pendapat dari aku, nggak usah deh, pokoknya abaikan. Nanti dia udah besar, udah jadi dewasa atau dia sudah dapat pasangan, udah kawin, mau bikin sarang, dia tetap larinya ke sirip. Jadi biarkan aja dia mau, pokoknya jangan diusik lah. Nanti kalian usik gara-gara burung walet semua itu tertarik, kalian robah tuh tariknya. Atau kalian opkan tuh tertariknya, bukannya burungnya malah betah nanti, malah kabur. Soalnya dia udah nyaman di situ dengan kondisi usianya yang begitu. Jadi intinya ya gitulah. Pokoknya yang penting burung walet sudah masuk ke dalam gedung. Terserah dia mau tidur di lantai kek, mau di mana kek. Gak usah diurus, yang penting masuk dalam gedung. Nanti dia bisa cari sendiri kalau udah dia membutuhkan. Dia belum membutuhkan sirip, dia nggak tidur di sirip. Nanti kalau dia udah kawin, udah mau buat sarang, dia membutuhkan sirip. Jadi nanti dia akan ke sirip juga. Jadi abaikan aja ya, bosku ya, itu ya. Banyak galau itu gara-gara petani sendiri. Gara-gara pemilik RBW-nya sendiri. Tidak tahu apa-apa, tapi memberanikan bongkar pasang yang dia nggak tahu. Dan juga yang paling utama itu kesabarannya, bosku ya. Tapi kalau gedung kita belum oke, jangan coba-coba sabar. Mungkin sampai keturunan ketujuh juga nggak akan berhasil. Yang kita harus sabar itu untuk kategori gedung sudah oke. Gedung sudah oke gimana? Kita mengetahui gedung sudah oke. Memang sangat tidak ada gedung yang oke 100%. Makanya tadi aku bilang 65%. Jadi tidak akan dapat yang 100% kayaknya kalau di versi aku. Untuk mengetahui gedung kita sudah oke, suara kita sudah oke, yaitu dengan burung walet sudah ada yang inap, sudah ada yang bikin sarang. Meskipun tidak banyak. Jadi boleh dibilang aku berani jamin kalau sudah ada yang inap, apalagi sampai ada yang bisa ya bosku. Seandainya 1 tahun, ini aja kita ambil pembelajarannya, seandainya 1 tahun. Gedung kita ini gedung on 1 tahun, ada sarangnya 10 sarang. Pokoknya boleh dibilang sangat lambat ya bosku ya. Kalau 10 sarang dalam setahun sangat lambat. Tapi masalah lambat atau cepat itu hal biasa. Yang tidak biasa itu yaitu gagal total, jong, nol besar. Jadi kalau lambat atau cepat gedung walet itu biasa, normal aja, jangan nggak usah panik. Masalahnya
gedung kita tidak sama, lokasi kita tidak sama. Jadi jangan banding-bandingkan gedung kita dengan gedung orang lain. Boleh dibandingkan kalau kita tetangga dan ukuran gedung sama, desain gedung sama, bahan yang digunakan sama, suara sama. Boleh dibandingkan, tapi di sana ada perhitungan rezeki lagi ya. Jadi tingkat keberhasilan gedung itu sebenarnya yang paling utama itu kita harus bisa memilih lokasi. Kalau kita benar-benar mau yang namanya cepat. Meskipun lokasi kita oke, tapi gedung kita tidak oke juga, nggak akan ada hasil yang bagus juga. Jadi semuanya saling mendukung lah pokoknya. Banyak yang mau cepat sukses, gedung waletnya di tengah kota. Di sekelilingnya gedung rata-rata sudah berhasil semua. Dia ngayalnya karena di sana ada banyak ribuan burung, ada koloni burung, pokoknya sentral lah, dia pikir gedungnya cepat sukses. Itu terbalik kalau menurut aku. Memang setelah on kita bisa langsung dapat burung yang minat. Tapi tunggu aja setahun. Sangat sulit kita menahan anakan kita. Karena apa? Karena anakan kita cenderung ngikutin koloni yang pulang sore hari yang di gedung jadul itu. Jadi kalau menurutku sangat tidak bagus kita buat RBW dekat gedung jadul. Karena apa, nanti butuh kesabaran penuh kita. Dan butuh perawatan full untuk menghadapi lokasi sentral. Jadi jangan berpikir cepat berhasil. Boleh berpikir cepat berhasil. Seperti aku bilang di grup juga. Buat gedung kita 3 kali langkah dari gedung orang yang ada di sekitar itu. Apa itu gedung 3 langkah? Maju 3 langkah. Seandainya gedung yang paling tinggi di situ 10 meter. Gedung kita buat 15 meter. Seandainya ukuran gedung di situ yang paling besar itu 20-20. Kita buat ukuran gedung kita 30 kali 30. Pokoknya lebih semua. Seandainya ruangannya yang gedung di sekitar situ tinggi ruangannya 3 meter. Punya kita buat 4 meter tinggi ruangannya. Boleh kita berpikir mau sedot anakan. Kalau gedung kita seperti itu. Jadi aku ngomong begini karena aku peduli ya, banyak teman-teman yang nggak memahami RBW-nya. Akibat dia nggak memahami RBW-nya, dia banyak keluar dana, banyak keluar tenaga, padahal sia-sia menurutku. Apa itu? Yang sering ngeluarin dana itu apa? Beli suara, entah beli terpal buat sekat, beli parfum, tapi gedungnya tidak dimaksimalkan. Jadi akhirnya cuman buang dana dan buang tenaga dari hal yang seperti itu. Jadi penting juga kita kenali RBW kita dan kita bandingkan. Pokoknya harus dipelajari semua ya. Jadi jangan asal galau. Kalau kita bisa memahami semua, saya yakin nggak ada galau berat dan nggak ada buang tenaga, buang dana. Apalagi kalau sampai undang konsultan. Makanya aku bilang tadi di awal tadi, sampai untuk bayar konsultan melebihi dana biaya pembangunan RBW. Mending uangnya
dikumpulkan beli bahan, kita maksimalkan gedungnya aja daripada buat beli suara, beli parfum, bayar konsultan. Seandainya gedungnya belum dilapis, beli papan, dilapiskan. Pokoknya buatlah gedung kita standar. Maksimalkan di gedung, jangan maksimalkan di suara, jangan maksimalkan di parfum. Di grup sudah dijelaskan berapa kali ya, bahkan teman-teman kita yang senior-senior juga yang anggota di grup, mereka nggak pelit-pelit juga berbagi ilmunya, tapi ilmu yang kita bagi ini namanya ilmu sabar. Ilmu sabar, dan boleh ku bilang ini ilmu nyata. Kita nggak ada janji-janjikan gedung pasti sukses, pasti berhasil, nggak ada. Kita nggak ada janjikan gedung cepat berhasil, nggak ada. Semua butuh waktu, butuh proses. Jadi sambil kita menunggu waktu dan menunggu proses, gedungnya kita benah pelan-pelan. Memang di dalam RBW itu tidak bisa satu kali kerja. Meskipun semuanya sudah betul, nanti 1 tahun 2 tahun kita harus ada buat perubahan. Perubahannya nggak terlalu perubahan yang banyak, tapi sekedar cuman kita tambah-tambah sekat 1 meter, habis itu ganti-ganti tweeter. Karena tweeter itu kalau udah 4 tahun, memang dia tetap bunyi, tapi udah nggak jernih. Apalagi kalau RBW sering kena sambar petir, itu kena tweeternya. Jadi suaranya agak buram, dia nggak jernih. Kalau sudah 4 tahun atau 5 tahun. Kalsel ya bosku ya. Sana saya ada datangin satu RBW, RBW-nya ukuran 6x12. 6x12 ya benar. Void ukuran 3x4, RBW-nya 3 lantai. Tinggi ruangannya, pokoknya RBW-nya sangat standar. Masuk standar aku itu RBW-nya. Tinggi ruangan lantai dasar 3 meter. Lantai nomor 2, 275, lantai nomor 3 juga begitu. Tapi 6 bulan, jong. Sebenarnya kalau aku lihat, aku perhatikan, di dalam itu sudah ada burung walet menginap. Sudah ada kotoran, ada 3 tumpukan. Dan perkiraan tumpukannya itu menginapnya kurang lebih seminggu kayaknya. Udah kelihatan kayak gitu. Nggak banyak sih, nggak juga yang sedikit. Perhitunganku mungkin seminggu itu burung walet udah inap. Tapi kenapa kabur? Burung waletnya kabur nggak balik lagi. Aku tanya sama pemiliknya, minta ganti SP enggak katanya. Sering masuk enggak. Tapi aku udah biasa dengar jawaban seperti itu. Tidak ada yang mengaku. Cuman mengakunya galau. Tapi pas ditanya, sering masuk bos? Enggak. Sering ganti suara? Enggak. Padahal sehari 5 kali ganti suara. Habis itu masuk 1 minggu 3 kali. Bahkan malam pun masuk. Mau lihat burung walet. Itu penyakit petani pemula. Hal yang seperti itu yang membuat burung kabur. Jadi aku memprediksinya dari lihat kotorannya, perkiraanku seminggu itu burung walet tuh nginap. Tiba-tiba kabur.
berarti bukan masalah gedung. Memang gedungnya memang kelihatan aja juga udah standar, udah nggak ada masalah gedungnya, gedung permanen, bata merah lagi. Kalau ada masalah di gedung, itu burung walet paling lama 1 malam inap. Kalau masalah di gedung, gedung kurang enak, kurang nyaman. Bahkan dia nggak inap, cuman numpang tinggalin kotoran aja siang. Jadi kita harus itu ya, kalau udah hal yang sudah dilarang orang, jangan dilanggar, jangan ditawar. Jadi gimana masuk gedung walet itu biar nggak dicap sering masuk gedung? Paling cepat 1 bulan ya bosku ya, 1 bulan paling cepat baru boleh kita masuk. Lebih lama kita nggak masuk lebih bagus. Nggak perlu kita mau mau cek burungnya inap di mana nggak usah, nggak penting itu. Banyak yang masuk tiap minggu bahkan tiap hari mau cek. Apa yang dicek? Cek burung inap, nggak usah masuk ke dalam kalau mau cek burung yang inap, cukup pantau di LMB aja. Hitung yang masuk sore dan hitung yang keluar pagi, udah. Nggak usah sampai masuk kalau mau cek burung yang inap. Jadi kalau kalian masuk satu minggu sekali, apalagi sampai tiap hari, di sana aku sebutin itu sering masuk RBW. Kalau saranku masuk RBW itu 3 bulan sekali. Gitu juga dengan suara. Paling cepat kita ganti itu 3 bulan sekali. Bahkan sebaiknya nggak usah diganti-ganti. Kalau suara itu sudah bisa buat burung walet nginap. Banyak yang japri minta saran mau ganti SP Anonymous. Pokoknya suaraku lah. Minta saran gimana? Aku tanya, gedungmu jong apa enggak? Enggak, udah ada yang nginap. Kenapa diganti? Bahkan sebagian ku tanya, SP yang kamu pakai masih respon? Dia bilang masih respon. Di sana aku saranin jangan diganti kalau suara kita sudah bisa inapkan burung walet. Nggak usah dengar-dengar kata-kata orang, suara inap ini jos, suara panggil ini jos. Karena kita dengar kena kata-kata yang seperti itu, yang bisa ngepek kita jadi galau juga. Jadi akibatnya kita ganti suara lagi yang katanya jos ini, ganti lagi, ganti lagi. Burung walet sudah nyaman nginap dengan suara yang kita pasang sebelum dia masuk sampai dia masuk menginap. Tiba-tiba kita ganti, otomatis dia udah nggak nyaman lagi, nggak cocok lagi dengan suara yang kita ganti. Syukur-syukur kalau cocok. Kalau nggak cocok, itu yang bisa bikin burung walet kabur. Belum lagi kita masuk setting suara, setting volume itu nggak mudah ya bosku ya. Jadi kalau saya sendiri itu setting volume itu naik turun tangga. Setel volume udah naik pelan-pelan sampai lantai atas. Untuk setel suara inap ya. Sambil nyimak dulu, diam dulu di ruangan. Nanti kalau belum pas turun lagi, putar lagi, naik lagi. Jadi nggak mudah sebenarnya. Jadi kalau kalian gonta-ganti, akhirnya sepanjang hari itu kalian setel volume sampai kapan waktunya RBW kalian tenang, kapan kalian kasih waktu burung walet beradaptasi. Burung walet nggak akan beradaptasi di RBW kalian kalau
kalian masih sibuk juga beradaptasi di RBW kalian. Makanya buat gedung itu dari awal kita langsung maksimalkan. Sebenarnya, jujur sebenarnya saya tidak setuju dengan kata-kata menghemat dana untuk pembangunan RBW. Saya tidak setuju ya bosku. Maksudku tidak setuju untuk menghemat dana. Kalian boleh menghemat dana untuk beli suara, untuk beli parfum, untuk bayar konsultan, silahkan dihemat, silahkan ditawar mati-matian. Tapi kalau untuk bahan bangunan, untuk bahan RBW, aku tidak setuju kalau kalian menghemat. Karena akibat dari menghemat, hasilnya tidak bagus untuk di dalam gedung. Burung walet tidak seperti kita manusia. Kita manusia, jangankan di rumah, yang di pondok aja seperti di sawah, kita bisa tidur. Karena kita bisa memaklumi. Kalau walet jangan minta dia maklumin. Dia nggak mau maklum. Jadi dia maunya semua maksimal. Jadi nggak ada maklum-maklum. Jangan samakan sama ayam. Walet tidak seperti ayam. Ayam nggak mau masuk kandangnya, kita bisa tangkap, masukin mereka ke kandangnya. Kalau walet nggak bisa. Jadi untuk memikat walet itu sebenarnya gampang-gampang susah ya bosku ya. Jadi untuk mendapat hasil yang maksimal, yang paling utama itu ya di RBW, internal RBW. Untuk bahan bangunannya seandainya RBW kita non permanen, gunakan bahan yang tidak tepat itu nggak ada hasil juga. Jadi itu kalau prinsip aku tidak setuju dengan kata-kata, kebanyakan aku dengar kata-kata menghemat dana. Boleh kita buat gedung sederhana. Kita buat gedung sederhana ukuran mini ya bosku ya. Jadi buat gedung sederhana jangan ditinggalkan standarnya, jangan ditinggalkan.